Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai, alhamdulillah kita dipertemukan di forum yang mudah-mudahan eh, dirahmati Allah. Kita bermaksud ingin mempelajari pesan-pesan Allah, bagaimana supaya kita berperilaku sesuai dengan ajaran Al-Quran. Dan demikian mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan Al-Quran. Saya memilihkan judul beraktivitas dalam rangka bersyukur. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas bahwa Allah telah menunjuk kita manusia sebagai khalifahnya atau wakilnya di muka bumi dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Oleh karena itu, seyogianya masing-masing kita ketika melakukan aktivitas sehari-hari, kita niatkan semata-mata dalam rangka mewakili Allah dengan menerapkan kebijakan dari Allah dan dengan rasa tanggung jawab. Untuk memantapkan niat yang demikian, kita mesti menyebutkan dengan jelas bahwa kita melakukan segala sesuatu atau apa yang sedang kita lakukan ini atas nama Allah, yang dalam bahasa Arab berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengartikan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi ada juga yang mengartikan atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau terjemahan dalam bahasa Inggris umumnya atas nama, in the name of Allah atau on behalf of Allah. Kemudian karena ketika kita melakukan aktivitas apapun pasti menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana dari Allah, maka kita mesti melakukannya dalam rangka bersyukur kepadanya. Sebagaimana Allah telah memerintahkan hal yang serupa kepada keluarga Nabi Dawud alaihissalam, termasuk Nabi Sulaiman, bahwa keluarga Nabi Dawud harus berbuat sesuatu dalam rangka bersyukur. I'malu ala Dawud syukra. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Di situ syukra kalau dari tata bahasa Arab itu maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih itu adverb of purpose, keterangan tujuan. Jadi tujuannya beramal, tujuannya bekerja, tujuannya melakukan apapun, syukra dalam rangka bersyukur. Dan Allah mengungkapkan sayang, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit di antara hamba-hamba kami yang bersyukur. Oleh karena itu kita mempelajari apa yang kita akan bahas nanti dengan harapan kita termasuk yang sedikit ini, termasuk yang sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Biar itu sedikit minoritas, tetapi itu yang pas. Ya, jadi kadang-kadang kita tidak perlu takut menjadi minoritas. Kalau minoritas adalah minoritas orang-orang yang bersyukur kepada Allah, kita ingin masuk di situ. Ada satu cerita bahwa suatu saat Umar bin Khattab itu mendengar seorang sahabat di sebelahnya doanya itu aneh. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan yang sedikit. Itu diulang-ulang doanya. Adkhilni fil qalil. Masukkanlah saya ke dalam golongan yang sedikit. Lalu Umar bertanya, doa apaan itu? Terus dia mengemukakan, bukankah Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur? Sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Aku minta supaya Allah memasukkan saya ke dalam golongan yang sedikit ini. Maka mari kita usahakan bahwa kita melakukan apapun dalam rangka bersyukur kepada Allah. Cara bersyukur yang baik adalah kita
memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana dari Allah. Kita manfaatkan untuk melaksanakan tugas dari Allah pula. Jadi fasilitasnya datang dari Allah, kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Jadi dari Allah untuk Allah. Ini yang saya suka menyebut Allah centered. Allah centered. Kalau kita belajar di ilmu psikologi, ada self-centered. Orang yang pusat perhatiannya pada diri sendiri. Tapi di ilmu psikologi tidak ada Allah-centered. Saya ingin kalau bisa menerapkan untuk diri saya sendiri dan kita populerkan bahwa kita mesti berusaha Allah-centered, yaitu bahwa kita dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Kita diberi fasilitas berupa mata, akal, dan sebagainya dari Allah. Kita pakai untuk mengabdi kepada Allah. Jadi dari Allah ke Allah. Dan tugas dari Allah itu apa? Tugas dari Allah itu hanya satu kok. Allah memberi tugas kita yaitu mengabdi kepadanya. Coba kalau kita perhatikan di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah atau mengabdi kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Jadi perintahnya hanya satu. Kalau perintahnya hanya satu, ya enak dong, tugasnya satu. Kalau tugasnya 10, kita bingung apakah bisa melaksanakan semuanya. Tapi ini kalau perintahnya hanya satu, mengabdi kepada Allah, ya udah enak. Udah pokoknya aku nurut aja kepada Allah. Nah, macam kegiatan pengabdian kepada Allah itu sangatlah banyak. Ya, memang hanya satu mengabdi, tetapi aktivitasnya banyak. Yang tidak mungkin satu orang bisa melaksanakan semuanya secara lengkap. Maka jenis pengabdian bagi seseorang sangatlah relatif. Relatifnya gimana? Sesuai dengan pemberian Allah kepadanya. Tadi kan saya katakan bahwa kita mendapatkan fasilitas dari Allah, kita lalu melaksanakan tugas mengabdi kepadanya. Nah, pemberian Allah kepada kita itu masing-masing berbeda. Ada yang sama, kita dikasih penglihatan, pendengaran, akal, itu sama. Tetapi pemberian yang lain bisa beda. Bahkan yang saya sebutkan sama tadi, beda-beda juga. Kecerdasan, ada yang kecerdasan yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang penglihatannya tajam, ada yang kurang, dan sebagainya. Jadi sangat bervariasi di antara kita. Maka tugas pengabdian kepada Allah itu ya disesuaikan dengan pemberian Allah tadi. Misalnya, orang yang diberi harta berlebih, melebihi kebutuhannya, maka dia ditugasi untuk membayar zakat dan bila cukup untuk pergi haji. Orang yang diberi kemampuan berdiri, dia ditugasi untuk berdiri ketika sholat. Orang yang memiliki orang tua yang masih hidup, dia ditugasi untuk memperlakukan mereka dengan baik. Tentu orang yang sudah tidak punya orang tua, dia tidak bisa memperlakukan orang tua dengan baik karena sudah tidak ada. Tapi begitu masih ada, maka itu adalah tugas. Kalau itu tugas, kita jangan pernah menghindar. Alhasil, tugas seseorang sesuai dengan pemberian Allah kepadanya. Jika Allah memberinya sesuatu, maka pemberian itu berarti penugasan. Ini saya sering mengulang-ulang dan mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan dengan pengulangan saya, karena hal-hal yang semacam ini harus diingatkan lagi, dan yang penyebutan yang berikutnya biasanya lebih kuat, dan mudah-mudahan setelah makin kuat, lalu kita punya komitmen yang kuat untuk melaksanakannya. Jadi, macam tugas sesuai dengan macam pemberian. Seperti firman Allah,
La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memikulkan beban tugas. Ini biasanya buku terjemah Al-Quran tidak ada kata tugas. Seringkali diartikan Allah tidak memikulkan beban. Nah, kalau beban itu lalu terlalu general. Beban apa itu? Apa beban karung untuk dipikul? Atau beban cobaan? Itu menjadi orang bingung. Ini beban tugas. Dalam bahasa Inggris, assignment. Allah tidak memberi assignment kepada seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan relatif pada diri kita sendiri. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan apapun setelah sulit menjadi mudah. Nah, ini general rule ya. Kalau kita tidak pernah menjadi guru ya, seperti ibu-ibu, dosen-dosen BPM, pertama kali mengajar dulu kagok, terus latihan di latihan micro teaching, terus diulang-ulang, koreksi sana koreksi sini, lama-lama bisa lancar. Terus tahap pertama itu melek malam, belajar seperti wayangan begitu, karena besok mau tampil. Lama-lama udah tidak seberat itu. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan membuat yang setelah kesulitan kemudahan. Ini yang dalam bahasa Indonesia berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Kalau orang masa kecilnya atau masa mudanya itu kerja keras, belajar, maka besok akan lebih mudah dalam menghadapi kehidupan dan sebagainya. Ya. Misalnya dalam pemberian Allah itu apa? Ada pemberian yang melekat pada diri kita, seperti pendengaran, penglihatan, dan kecerdasan. Ini semua diberikan oleh Allah kepada kita sebagai modal utama untuk melakukan aktivitas dalam rangka bersyukur. Allah berfirman, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah." Katakan, dialah Allah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati-hati di sini itu sistem berpikir. Sistem berpikir. Di sini diulang lagi. Kalau tadi dikatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, di sini qalilan ma tashkurun. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Qalilan ma tashkurun ini bisa berarti yang kamu syukuri itu sedikit. Bandingkan dengan yang ayat yang tadi, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Kalau di sini sedikit yang kalian syukuri. Pakai betapa? Karena di situ ada ma. Qalilan ma. Kalau qalil itu sedikit. Qalilan ma, betapa sedikit? Sangat sedikit. Sangat sedikit yang kalian syukuri. Coba, kita diberi kenikmatan Allah oleh Allah itu banyak sekali. Tapi kalaupun kita bersyukur, yang kita syukuri hanya sebagian kecil dari pemberian Allah itu. Jadi kita mesti merasa diri bahwa kita ini perlu meningkatkan syukur kita kepada Allah. Ya, saya lebih suka memilih kita perlu meningkatkan bersyukur kepada Allah daripada mengatakan kita ini memang sedikit bersyukur. Itu kalau itu pesimis ya. Saya lebih suka yang optimis, yang lebih memotivasi kita perlu meningkatkan syukur kita kepada Allah. Macam pemberian lagi, ada pemberian Allah yang tidak melekat pada diri kita, tapi tersedia di lingkungan kita, di alam ini, yang bisa kita gunakan sebagai sarana dan prasarana. Allah mengingatkan kita, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ
Allah telah menundukkan. Menundukkan ini bahasa Inggris control atau manage. Allah mengelola untukmu, ya, katakan untukmu lakum. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, diulang lagi, jami'an, semuanya. Minah. Jadi semua yang ada di alam raya ini dikelola oleh Allah untuk kepentingan kita. Tapi kadang-kadang kita ini salah paham, karena kita itu seringkali berpikir hanya sesuai dengan interest kita. Kalau sesuatu tidak sesuai dengan interest kita, kita lalu mengatakan itu jelek, itu merugikan aku dan sebagainya. Itu kita jangan terlalu pendek berpikirnya. Kita mesti berpikir panjang. Ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Coba ayat ini ditutup. Dalam hal itu sungguh banyak ayat-ayat dari Allah bagi orang yang mau berpikir. Ya. Jadi Allah menyebutnya pakai berpikir. Maka kita harus selalu mencoba memahami maksudnya Allah itu apa. Jadi yang seringkali orang tidak paham itu kalau kita merasa sakit, demam. Terus orang yang tidak paham, wah aku ini disiksa oleh Tuhan. Disiksa itu kan negatif. Nanti dulu. Allah itu membuat kita demam karena Allah sayang sama kita. Coba dokter kalau dibilangin, kalau dia tanya, demam nggak? Oh demam. Kadang-kadang ya, saya tidak tahu persis karena saya bukan dokter. Lalu dokter mengatakan, oh kalau demam berarti kamu terinfeksi. Nah, kalau terinfeksi, obatnya antibiotik. Misalnya ya, ini yang spesifik ya. Saya tidak bicara yang detail banget. Kadang-kadang dokter mengatakannya begitu. Kalau demam berarti ada infeksi, berarti demam itu adalah sinyal, ya, adalah warning system, sistem peringatan dari Allah. Hati-hati, ada kuman atau virus yang masuk di dalam tubuhmu sehingga kamu terinfeksi, dan Allah memberi sistem yang memberi sinyal hati-hati, yaitu demam. Nah itu orang yang tidak paham demam itu sebagai siksaan, padahal itu kan kasih sayang dari Allah. Kasih sayang, Allah tidak menghendaki kita mati. Lalu kasih peringatan-peringatan. Nah salah satu cara memberi peringatan itu sakit, karena banyak di antara manusia itu bandel. Karena bandel, maka Allah kalau memberi peringatan pertama ringan dan tidak menimbulkan sakit. Tapi kalau makin bandel ya sakit. Misalnya kalau sudah waktunya ke WC, masih bisa ditahan, terus dikasih perutnya mules, masih ditahan, nanti karena ada detik di mana dia tidak bisa menunda 1 detik pun, harus segera dikeluarkan, dan itu sakit. Jadi orang semacam itu peringatannya itu perlu digebuk, diberi rasa sakit. Jadi kalau ada rasa sakit semacam itu, kita menangkapnya ini kasih sayang Allah. Enak kalau kita menangkap seperti itu. Dan demikian ketika kita ke WC misalnya tadi, alhamdulillah aku diberi peringatan oleh Allah yang masih dini sehingga aku tidak sampai sakit. Karena kalau ditahan terus-menerus, misalnya berhasil menahan sampai 2-3 hari, maka bisa keracunan. Ya. Lagi di antara pemberian Allah ada yang ada di bumi, yang ada di bumi, contohnya ya, tadi kan ada yang di bumi dan ada di langit. Pemberian Allah yang ada di bumi yang tidak nempel pada kita, apa itu? Pepohonan. Pepohonan itu tumbuh dan berbuah agar kita selalu memperoleh persediaan makanan. Persediaan makanan itu kalau dari tumbuh-tumbuhan tidak hanya buahnya, ada kalanya tangkainya, ya, kangkung itu tangkainya kita makan. Ada kalanya akarnya, ubi-ubian itu kan akarnya. Dan ada kalanya daun,
daun turi misalnya. Jadi Allah memberi kita persediaan makanan itu banyak ragamnya dan dibuat tumbuh dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar. Pohonnya menjadi besar, maka jumlah yang bisa kita makan menjadi makin banyak. Nah, makanan ini kelihatannya sederhana, tapi sangat penting karena kita itu tanpa makan, kita lemes dan bahkan bisa mati. Dan padahal yang membuat makanan itu ada siapa? Allah. Yang membuat banyak Allah. Allah sampai memperingatkan kita dengan pertanyaan, afara'aitum ma tahruthun? Apakah kalian tahu apa yang kamu tanam? Allah menyebutnya yang kamu tanam. Kita tuh hanya yang menanam. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kamu yang membuat tumbuh? Yang bikin itu grow, yang tumbuh dari kecil menjadi besar, menjadi berbuah. Siapa yang membuat? Petani itu hanya nanam. Nanam pun itu bijinya juga dari Allah. Nah, itu pemberian Allah. Nah, makanan yang dihasilkan dari pepohonan itu pun sangat beragam. Allah mengingatkan ragamnya itu. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia itu melihat makanannya. Makanan itu diadakan oleh Allah mulai dari anna sababnal ma'a sabba. Kami mencurahkan air dari langit dengan curahan yang banyak. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami bikin bumi itu terbelah. Tanah yang ditanami itu terbelah dulu supaya biji-bijian yang tumbuh punya jalan. Dibuat terbelah, terbuka, terus keluar. Terus biji-bijian itu juga dibelah lagi oleh Allah. Menjadi, biasanya suka kalau kacang-kacangan itu kelihatan menjadi dua, seperti daun gitu ya. Terus macamnya. فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma yang pohonnya lebat, dan juga buah-buahan serta rumput-rumput. Mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai bekal atau makanan untuk kamu dan untuk binatang ternakmu. Binatang ternak itu kita konsumsi. Coba Allah membuat tanaman aja sudah ada yang dikhususkan, yang ini jangan kamu ambil, ini biar dialokasikan untuk binatang. Yang dialokasikan untuk binatang itu rumput yang orang makan itu nggak enak dan seratnya terlalu keras, maka manusia tidak suka. Jadi kalau kita melihat rumput, wah ini nggak enak nih, nanti jangan begitu, jangan bilang begitu. Itu memang kebijakan Allah supaya kamu jangan makan rumput. Nanti kalau rumput kamu makan, binatang ternakmu nggak bisa makan. Jadi Allah sudah membuat kebijakan yang luar biasa. Ya. Dan binatang pun diatur oleh Allah sehingga yang memang disediakan sebagai makanan untuk manusia dibuat jinak. Dan yang tidak dipakai untuk makanan kita, yang tidak disediakan untuk makanan kita, dibuat buas. Buas sehingga kita tuh menjauh dari mereka. Dan kebuasannya itu juga perlu. Biasanya binatang buas itu kan predator. Predator, kenapa itu suka makan binatang? Iya, karena predator itu tugasnya membuat keseimbangan lingkungan. Jangan sampai ada binatang yang populasinya terlalu banyak, maka tugas predator itu menguranginya. Itu semua kebijakan Allah. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang
telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri. Lalu mereka menguasainya. Nah, jadi binatang ternak itu bisa dikuasai oleh orang karena tidak buas. Dan kami tundukkan binatang-binatang itu. Tundukkan di sini bahasa Inggrisnya tame. Ya. Allah membuat binatang itu jinak untuk mereka. Sehingga kalau kita mau menyembelih sapi untuk korban, sapinya itu nggak paham. Kalau paham, kita sudah diseruduk gitu. Ya. Dan sebagian juga begitu jinaknya, mau ditunggangi, mau disuruh geret kereta, dan sebagainya. Dan mereka pun bisa dimakan. Ya. Dan mereka, manusia, bisa memperoleh manfaat-manfaat dari binatang ternak itu, bisa juga mendapatkan minuman dari binatang itu, susunya. Maka, mengapa mereka tidak bersyukur? Afala yashkurun. Kenapa mereka tidak bersyukur? Nah, jadi saya mengajak, ayo deh, kita sudah pada tempatnya, kita selalu bersyukur kepada Allah, dan bersyukur itu dimulai dari sebelum melakukan tindakan. Kita selama ini bersyukur itu setelah melakukan tindakan, seperti misalnya makan. Bersyukurnya setelah makan selesai, baru kita alhamdulillah kenyang, alhamdulillah enak. Ini kalau kita melaksanakan i'malu ala Dawud syukra, beramal, berbuat, bertingkah laku dalam rangka bersyukur, bukan setelah makan, iya, tapi dimulai sebelum makan. Bagaimana bersyukur sebelum makan? Ya Allah, terima kasih Allah, Engkau mendorong para petani untuk menanam padi, mendorong orang-orang untuk menumbuknya, untuk mentransportasikan dari desa ke kota, ke pasar, dan mendorong orang untuk memasaknya. Saya tinggal makan di meja. Terima kasih Allah. Tanpa makanan ini aku menjadi lemah. Dan yang menyediakan ini Engkau. Berarti aku bukan bergantung pada makanan, tapi aku bergantung kepadamu Allah. Oleh karena itu aku bersyukur kepadamu. Ya? Oleh karena itu selayaknya lah kita mesti bersyukur kepada Allah yang telah mengatur segala sesuatu untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia. Untuk menyatakan syukur itu, kita seringkali memuji Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, Rabbi itu artinya Tuhan yang menciptakan dan mengatur. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bentuk fungsinya atau uraiannya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan dan mengatur alam raya ini. Tapi jangan hanya ucapan, karena tadi di pembukaan kan ayat yang saya kutip, berbuatlah. Jadi bersyukur tidak cukup hanya dengan lisan. Lisan itu baru tahap awal untuk membimbing diri kita sendiri supaya kita mau berbuat dalam rangka bersyukur. Berikut ini saya berikan beberapa contoh melakukan suatu aktivitas dalam rangka bersyukur kepada Allah atas apa yang kita telah terima dari Allah. Ya, saya ulang, berikut ini hanya ada beberapa saja contoh bagaimana melakukan suatu aktivitas dalam rangka bersyukur kepada Allah, bersyukur atas apa yang telah kita terima. Misalnya, yang pertama, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberiku kecerdasan. Nah, jadi kita sudah diberi kecerdasan mulai dari lahir, ya. Mulai dari lahir kita sudah diberi kecerdasan. Kecerdasan itu supaya bisa berpikir, kita diberi kelengkapan berupa mata untuk memandang, telinga untuk mendengar. Kita belajar itu butuh observasi. Observation maksud saya itu menangkap dengan indera. Ya. Kita bisa belajar
yang berpikir itu diolahnya di otak, tapi untuk menangkapnya kita membutuhkan indera. Ya Allah, aku akan menggunakannya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu kan mengabdi kepada Allah. Dan penting, karena Al-Quran itu pedoman hidup. Kalau kita hidup tanpa Al-Quran, berarti kita hidup tanpa pedoman. Kalau hidup tanpa pedoman, ya kemungkinan salah itu besar, kemungkinan celaka itu besar. Kita menjalankan pabrik saja harus membaca buku pedoman. Kalau tidak, nanti rusak gitu. Ya. Kita gunakan akal dan indera kita untuk membaca Al-Quran, membaca buku-buku keimanan, membaca tafsir, baca hadis, agar aku bisa memperkuat imanku dan mempertahankannya tetap bersemayam di hatiku sepanjang masa. Sehingga kapanpun Allah memanggilku, aku akan mengakhiri hidupku dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan betul-betul bertakwa. Tadi sampai saya mengatakan sampai akhir ayat, wala tamutunna, dan jangan sampai kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah. Jadi kita usahakan akhir hayat kita dalam keadaan iman dan tunduk patuh kepada Allah. Itu butuh latihan. Kita main tenis saja, itu harus latihan terus menerus. Kalau enggak, refleksnya enggak jalan. Beriman juga begitu, kita latih terus supaya refleksnya, pola pikir itu jalan otomatis. Kalau kita enggak pernah melatih, enggak sering-sering melatih, enggak bisa. Nanti yang penting kan akhir hayat gitu. Enggak bisa, mesti dilatih. Contoh yang kedua, alhamdulillah, terima kasih Allah, Engkau masih memberiku kekuatan untuk berjalan, meskipun harus pelan-pelan karena usia lanjut. Belum tentu bulan depan aku masih sanggup berjalan. Memang sendi-sendiku sudah linu, pegel begini, tapi kan aku masih bisa jalan. Mumpung aku masih mampu berjalan, aku gunakan kakiku untuk mengantarkan aku ke masjid untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini penting. Ada di Rasulullah itu bersabda bahwa besok di padang mahsyar itu ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan, yang lain tidak dapat. Orang yang dapat naungan itu orang yang beruntung, karena yang lain tidak mendapatkan naungan, dan saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Saya ambilkan beberapa saja yang tertulis di situ. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini tidak harus berupa pemimpin negara ya. Pemimpin rumah tangga juga begitu. Bapak itu juga pemimpin rumah tangga harus adil ketika memperlakukan anak-anaknya, ketika memperlakukan istri, meskipun istri hanya satu, itu harus adil, karena kan suami punya hak dan kewajiban, istri punya hak dan kewajiban. Kalau suami menuntut istri melakukan kewajibannya tapi haknya tidak diberi, itu tidak adil. Yang lebih hebat lagi itu kalau jadi raja atau presiden adil, udah nanti pasti dapat naungan. Contoh yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah ta'ala. Seorang pemuda yang masih muda itu tumbuhnya dalam situasi mengabdi kepada Allah. Nah ini kalau kita dulu merasa, aku kenal agama terlambat, setelah pensiun aku baru kenal agama. Dulu aku kerja dari pagi sampai malam, setelah pensiun aku baru ke masjid. Oke.
Nah, ini kita bina anak atau cucu kita. Nasya itu grow, ya, tumbuh mulai dari kecil sampai dewasa selalu mengabdi kepada Allah. Kita biasakan lingkungannya itu lingkungan beribadah. Nah, dalam kaitannya dengan berjamaah itu berikutnya, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, dan seseorang yang hatinya bergantung pada masjid. Masjid ini bisa berarti gedung masjid, bisa berarti tempat sujud. Nah, karena tempat sujud berarti pikirannya itu tertuju pada tempat sujud. Aku kalau mau pergi ke mall itu sholatnya di mana ya? Di sana ada musola enggak? Ada masjid enggak? Jadi sebelum ke mall itu yang dipikir itu masjidnya dulu gitu. Terus kalau mau bikin janji dengan orang, saya dulu suka kalau minta wawancara dengan orang, dikasih waktu, oke, nanti jam 3 sore dikasih waktu. Saya nawar, Pak, boleh nggak saya bergeser sedikit? Saya akan datang sebelum jam 3, tapi saya di musola kantor Bapak. Nanti setelah dari musola atau dari masjid, baru saya naik ke ruangan Bapak. Oh, boleh gitu. Nah, ini jadi ketika kita melakukan tindakan apapun, pikiran kita itu masjid atau tempat sholat. Aku sholatnya bagaimana? Yang penting ke masjid bukan untuk istirahat, tetapi untuk sholat. Nah, yang lain itu misalnya dua orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang laki-laki yang diajak berzina tapi dia bisa menolak, ya. Kemudian juga orang yang suka bersedekah tetapi sembunyi-sembunyi sehingga seolah-olah tangan kanannya bersedekah tapi tangan kirinya tidak tahu. Dan juga satu lagi, orang yang suka zikir, ingat kepada Allah dalam keadaan sunyi, sepi, hening, lalu air matanya berlinang. Jadi menangis karena ingat Allah. Yang bagus itu menangis ketika sendirian, bukan di masjid. Ada orang yang kalau di masjid itu sholatnya terus sambil nangis gitu. Enggak, tidak yang seperti itu. Yang lebih baik itu yang ketika di rumah. Contoh ketiga, misalnya, alhamdulillah Allah telah memberiku kelonggaran dalam rizki sehingga pendapatanku selalu melebihi kebutuhanku. Ya, aku bekerja biasa-biasa saja, tapi penghasilanku lebih banyak dari kebutuhanku. Aku akan memanfaatkan kelebihan hartaku ini untuk memfasilitasi orang yang beribadah. Misalnya untuk membangun masjid, untuk menyediakan karpet yang bagus dan sebagainya. Untuk membiayai santri yang menghafal Al-Quran. Al-Quran ini perlu dijaga kelestariannya. Kalau kita tidak bisa menghafal sendiri, kita support, kita dukung anak-anak yang menghafal Al-Quran. Terus kita gunakan kelebihan harta kita untuk membangun pesantren, membangun madrasah agar anak-anak generasi yang akan datang ini lebih soleh daripada generasi yang sekarang. Generasi sekarang ini kan banyak yang korupsi. Orang-orang yang pejabat-pejabat yang tidak korupsi, nanti kalau digeser jabatannya ke situ, belum tentu dia tidak korupsi. Kenapa? Imannya kurang. Maka perlu kita memperkuat imannya generasi berikut. Untuk memperkuat iman generasi berikut itu di rumah, ya, ini kita ngaji begini, terus ketika kita bisa memperkuat keimanan kita tanamkan kepada keluarga kita. Terus kita bantu fasilitas-fasilitas untuk mendidik anak-anak supaya imannya makin bagus. Terus misalnya lagi komitmennya, aku akan segera menunaikan zakat dan sedekah setiap kali ada kelebihan. Jadi tidak usah menunggu-nunggu, begitu ada kelebihan langsung sedekah. Ya. Mumpung, ya, nggak usah ditunda-tunda. Mumpung ajal belum tiba, kita tidak tahu kalau misalnya kita tunda-tunda, nanti bulan depan, apalagi nanti nunggu bulan Ramadan, pahalanya banyak. Nggak usah nunggu-nunggu.
Ya kalau umur kita sampai Ramadan, kalau enggak. Dan ini banyak orang yang sedekah itu nunggu Ramadan, dikumpulin dulu supaya nanti pahalanya lebih banyak. Ya kalau sampai Ramadan umur kita, kalau enggak, ini Allah wanti-wanti. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Bersedekahlah kamu. Sedekahkanlah sebagian dari apa yang kami rizkikan kepadamu sebelum datang kepadamu kematian. Nanti kalau datang kematian, waduh ternyata aku sakitku sudah parah begini, aku tidak bisa apa-apa lagi. Terus bilangnya, Tuhan mundurkanlah kematianku ini sebentar saja, 5 menit aja misalnya. Ini sekarang aku di ruang ICU, aku tidak bisa ngomong dengan keluargaku. Suster tolong panggilkan keluargaku. Itu butuh kira-kira 5 menit. Tuhan tundalah umurku 5 menit saja biar aku bisa berwasiat untuk sedekah. Itu telat. Jadi nggak usah nunggu-nunggu. Ya. Jadi demikian tadi beberapa contoh bahwa dalam rangka bersyukur tidak cukup jika kita hanya menyatakan pujian dengan lisan saja. Kita mesti juga mengekspresikan rasa syukur itu dengan tindakan, yaitu dengan memanfaatkan. Ya, kata memanfaatkan kan berarti setelah menerima kemudian dipakai. Ya, jadi menggunakan pemberian Allah. Saya ulang, kita mesti mengekspresikan rasa syukur itu dengan tindakan, yaitu dengan memanfaatkan semua pemberian Allah. Kita manfaatkan sebagai sarana untuk mengabdi kepada Allah. Karena pemberian itu sebenarnya juga merupakan kenikmatan dan kita akan diminta oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan kenikmatan itu. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang segala kenikmatan. Ya. Pertanyaan misalnya akan ditanya, itu 500 alunnya kalian akan ditanya. Pertanyaan itu dimaksudkan untuk minta pertanggungjawaban atas sikap dan perilaku kita berkaitan dengan semua kenikmatan yang kita telah terima dari Allah. Terutama yang disebutkan oleh Rasulullah, ada 4 macam kenikmatan. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Tidak akan bergeser kaki seseorang hamba besok di padang mahsyar di hari kiamat sampai dia ditanya, untuk apa aku beri kamu umur? Umurmu 60, umurmu 70, umurmu 50 atau bahkan hanya 40, kamu gunakan untuk apa? Wa an ilmihi fima fa'al. Dan dari ilmunya untuk melakukan apa? Ini artinya kita kalau belajar jangan hanya koleksi ilmu. Ya, ini kalau teman-teman PPM dari dulu pesannya pada saya, kita tidak mencari kepintaran, Pak. Yang kita cari adalah ketentraman dari menerapkan ilmu yang kita pelajari. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan pelajaran yang kita baca tadi, ayat Quran maupun hadis, pakai, laksanakan. Nah, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau kita punya ilmu tidak melaksanakannya, itu namanya ilmunya tidak berguna. Dan orang yang punya ilmu tidak melaksanakan itu termasuk al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah. Allah juga akan bertanya, wa ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari hartanya akan ditanya, dari mana kamu memperoleh harta itu dan untuk apa penggunaannya. Jadi hati-hati untuk mencari penghasilan itu, kita periksa apakah ada yang haram. Begitu ada haram, no. Wa an jismihi fima ablah, juga ditanya tentang tubuhnya, diberi kekuatan terus dipakai untuk apa, diberi ketajaman mata untuk apa,
dan sebagainya. Ya. Jadi mumpung kita masih mempunyai umur, masih dikasih umur, entah berapa menit lagi, entah berapa hari, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bersyukur kepada Allah. Nah, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini, Allah menganjurkan kita melakukan aktivitas dalam rangka bersyukur kepada Allah. Kemudian kita bersyukur dengan cara memanfaatkan pemberian Allah sebagai sarana untuk mengabdi kepadanya. Setiap pemberian Allah berarti penugasan untuk melakukan aktivitas. Maka kita cek, aku diberi Allah apa? Ya. Ada pemberian itu yang nempel pada diri kita, ada yang tidak nempel, diberi rumah, ya. Rumah yang besar, untuk apa ini? Kalau rumah besar, aku bisa menyelenggarakan pengajian di rumahku biar orang-orang tetangga-tetangga bisa ngaji dan sebagainya. Terus kita menggunakan kecerdasan untuk meningkatkan iman dan kelebihan harta kita gunakan untuk bersedekah. Allah akan minta kita mempertanggungjawabkan semua pemberian Allah kepada kita. Demikian, semoga Allah membuat kita pandai mensyukuri pemberiannya untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin.